إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Muharram. Sesuai dengan namanya, Muharram ada sesuatu yang diharamkan. Lalu apa yang diharamkan, yang dimaksud dalam bulan Muharram ini? Berdasarkan ayat 36 surah At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bulan-bulan hurum, salah satunya bulan Muharram, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan hurum itu, termasuk di dalamnya bulan Muharram. Ya, sesuai dengan namanya. Yang dimaksud Muharram adalah sesuatu yang diharamkan. Diharamkan untuk dilakukan di bulan ini. Dan yang dimaksud diharamkan adalah kezaliman. Dan para ulama telah membagi bahwa zalim itu ada 3 macam. Pertama, zalim yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamanya. Yang kedua, zalim yang masih ada kesempatan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis kezaliman yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kezaliman yang tidak pernah diampuni selamanya. Dan inilah puncak daripada kezaliman. Bahkan sezalim-zalimnya kezaliman adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan ini jangan sampai kita melakukan kezaliman atau sebesar-besar kezaliman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik dikatakan oleh para ulama puncak dari seluruh kezaliman yang ada? Pertama, karena dosa syirik itu selamanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Yang kedua, karena orang-orang yang melakukan kesyirikan itu hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itulah mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan kesyirikan
hakikatnya dia telah mengecap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kurang. Seolah-olah mereka mengatakan Allah itu kurang sempurna. Sehingga di sana ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sehingga kemudian mereka berpaling meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta hajat-hajat mereka kepada selain Allah, karena mereka ada perasaan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak sanggup mengabulkan permintaan mereka. Mereka menganggap Allah itu tidak sempurna. Kemudian juga kenapa kesyirikan itu merupakan puncak daripada setiap kezaliman? Karena kesyirikan adalah menyelisihi asal penciptaan umat manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah supaya mereka beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud illa liya'budun ay illa liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan kepadaku. Jadi tujuan diciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyekutukan kepada selain Allah, maka dia telah menyimpang dari asal penciptaan mereka. Dan yang terakhir, karena orang yang melakukan kesyirikan, maka dia telah mengeluarkan dirinya dari Islam, menghancurkan seluruh amalannya, dan kalau dia masuk neraka tidak akan pernah keluar selamanya. Itulah kenapa kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, di mana Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Inilah kezaliman yang pertama, puncak dari seluruh kezaliman. Dan kezaliman ini tidak akan pernah diampuni selamanya kalau dia mati dan tidak bertobat. Kemudian yang kedua, kezaliman yang masih ada harapan ampunan. Itulah yang disebut dengan zulmul insani nafsahu. Seseorang menzalimi dirinya. Dengan cara apa seseorang menzalimi dirinya? Dengan banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang merugikan fisiknya, merugikan amalannya. Seperti seseorang meninggalkan salat, seseorang tidak mau menunaikan zakat, atau mungkin jatuh kepada perkara-perkara haram, mungkin jatuh kepada perjudian, perzinahan, minum khamar, dan yang semacamnya. Ingat bahwa ibadah yang kita lakukan itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merugikan Allah sama sekali. Yang merugi badan kita yang bermaksiat. Makanya ada istilah para ulama, seandainya seluruh manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, mereka di atas keimanan yang satu, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Ataupun sebaliknya, dari zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai makhluk yang terakhir mati, semuanya manusia bejat, tidak ada yang baik, semuanya ahli mungkar, semuanya pendosa. Itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, zulmun la yutrah, kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman yang kita lakukan kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ribuan kali kita istighfar, kalau orang yang kita zalimi
mereka tidak ikhlas dengan kezaliman kita, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkisas apa yang kita lakukan dari kezaliman kepada orang lain. Dan inilah yang banyak dilakukan manusia. Contohnya seperti orang yang membunuh. Orang-orang yang membunuh adalah orang yang telah melakukan kezaliman kepada orang lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang dibunuh akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyeret kepalanya dan memegang dengan tangan kanannya, kemudian menyeret tangan kirinya orang-orang yang membunuhnya, kemudian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Ya Rabb, sal hadha lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Dan pembunuhan di zaman sekarang persis yang disampaikan Nabi SAW, Al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtul la yadri fima qutil. Orang yang membunuh terkadang tidak tahu alasannya kenapa dia sampai membunuh. Dan orang-orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Padahal dalam Islam membunuh itu ada aturannya, seperti qisas atau hukuman had dalam Islam. Orang yang berzina dan dia sudah menikah, atau orang yang murtad, atau dalam jihad dan peperangan. Tapi sekarang darah manusia seolah-olah sangat murah. Gara-gara urusan ketersinggungan saja terkadang nyawa manusia bisa melayang. Bahkan bayi-bayi yang tidak bersalah boleh jadi terlahir dari perzinahan. Ada kemudian orang-orang tua yang tega membuang bayinya, meletakkan di kardus, di tong sampah, disodorkan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian akan mengadu dan mengatakan, Ya Rabb, atas dosa apa aku dibunuh orang tuaku. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Atau contoh yang lainnya, memakan harta manusia dengan cara yang batil, seperti memakan harta anak-anak yatim. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, sama saja mereka telah memakan bara api dalam perutnya kelak pada hari kiamat. Betapa banyak hari ini orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim, terutama dalam bab harta waris yang diwariskan orang tuanya. Apabila ada anak yatim lahir, tidak memiliki orang tua, kemudian hartanya jatuh kepada paman-pamannya dan dikuasainya, sampai anak ini besar, harta itu sudah habis dimakan oleh saudara-saudaranya. Atau mungkin yang lebih melembaga, mereka mendirikan yayasan-yayasan panti asuhan, kemudian mereka pun membuka donasi kepada orang-orang kaya untuk menyumbangnya. Orang-orang anak-anak yatim yang ditampung, mereka hidup kesulitan, kesana kemari membawa proposal untuk bantuan, sementara para pengurusnya mereka kenyang, bahkan rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Mereka tidak sadar dengan ayat ini, bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja dengan memakan bara api dalam perutnya. Ataupun memakan harta manusia dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, seperti yang dilakukan para pedagang. Di antara mereka ada yang curang dalam dagangannya dengan cara mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, mengurang-urang timbangan, atau mencampur adukan barang dagangan antara yang baik dan yang buruk. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wailun lil mutaffifin. Wailun, kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Syadidul qari, syadidul zulmi, syadidul nathani, yang dalamnya tidak terkira, yang gelapnya gelap luar biasa, dan busuknya tidak bisa dicium siapapun saking busuknya. Itulah disebut dengan wail, lembah dalam jahannam. Untuk siapa wail ini, lembah dalam jahannam?
yang jahanam sendiri ketakutan dengan lembahnya dan setiap hari meminta perlindungan kepada Allah dari lembahnya. Rupanya lembah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang curang dalam berdagang. Mutaffifin, orang-orang yang curang dalam berdagang, mengurang-urang takaran, meteran, timbangan atau mencampur adukan barang dagangan. Pertanyaan pun muncul, bukankah orang-orang yang curang dalam dagang, seandainya mereka mengambil keuntungan dari kecurangan itu, sebenarnya tidak akan mengenyangkan? Contoh sederhana, kalau ada orang yang jual buah-buahan, entah salad, duku, rambutan atau yang semacamnya, kalau seandainya pedagang ini mengurangi 1 on saja, yang harusnya 1 kilo kurang 1 on, berapalah buah-buahan 1 on itu kalau dimakan pun tidak mengenyangkan. Lalu kenapa kemudian barang yang tidak mengenyangkan, yang diambil dari curang dalam dagangan, diancam sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah lembah dalam jahanam? Perlu diketahui bahwa yang namanya pembeli itu, kita tidak tahu. Terkadang pembeli itu anak yatim, terkadang pembeli itu orang-orang miskin, terkadang pembeli itu mungkin janda-janda miskin, terkadang pembeli itu mungkin dibeli untuk disedekahkan. Kalau yang dicurangi itu anak yatim, sama dengan memakan harta anak yatim. Kalau yang dicurangi itu adalah orang-orang miskin, sama dengan memakan harta anak miskin, dan begitu seterusnya. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dengan kalimat wail, sebuah lembah di dalam jahanam. Dan contohnya tentu banyak sekali. Menggibah, menghina, merendahkan, mencaci, memaki, namimah, dan yang semacamnya. Maka dosa seperti tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai haknya dikembalikan kepada pemiliknya. Inilah 3 kezaliman yang membahayakan manusia. Maka jangan pernah dilakukan di bulan Muharram. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muharram adalah bulan ketiga dari bulan hurum yang berturut-turut. Dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, menginjak bulan Dzulhijjah, dan yang terakhir bulan Muharram. Setelah Muharram tidak ada lagi bulan hurum, kecuali di pertengahan tahun yang disebut dengan Rajab. Artinya bulan hurum ini adalah bulan terakhir. Bulan Muharram ini terakhir dari bulan hurum. Apakah kita akan sampai di bulan Rajab, atau Dzulqa'dah tahun depan, atau Dzulhijjah tahun depan, atau Muharram tahun depan? Kita tidak tahu. Sesuatu yang telah lewat tidak mungkin kembali. Sesuatu yang akan datang tidak mungkin juga kita tebak kita akan mampu untuk sampai ke masa depan. Yang memungkinkan adalah masa sekarang. Itulah yang kita harus lakukan. Karena bulan hurum disebutkan para ulama adalah mawasimul khair, bulan-bulan kebaikan, di mana Qatadah Ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala mengatakan, siapapun yang melakukan amal saleh apapun, apakah salat, puasa, zakat, haji, umrah, sebutkan amal salehnya, zikir, baca Quran, silaturahim, dan yang lainnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih berada di bulan hurum, perbanyak sesuatu yang sunnah setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma wafiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma wafiqna ila jannatikal na'im. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا لصلاة الجمعة رحمكم الله